Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya Pak Guru minta maaf karena beberapa waktu yang lalu Pak Guru menyampaikan bahwasanya kegiatan Q&A itu akan dilaksanakan di tanggal 5. Namun karena permintaan dari beberapa peserta karena ingin mengajukan pertanyaan dan belum sempat untuk menonton video pembelajarannya, maka beberapa rekan-rekan peserta meminta untuk diundur. Jadi Pak Guru penuhi sehingga Pak Guru membuatkan videonya di akhir masa video pembelajaran itu berakhir seperti itu, atau tepatnya Pak Guru kasih waktu di tanggal 19 ini. Nah, oke, langsung saja. Jadi ada beberapa peserta yang bertanya, namun pertanyaan itu ada yang memiliki persamaan seperti itu. Jadi Pak Guru sudah menyaring beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama itu dari rekan sejawat Pak Guru sendiri yang sedang belajar investasi. Nah, pertanyaannya itu datang dari Saudara Fahruk. Pertanyaannya, broker summary itu memang berfungsi atau tidak untuk trading seperti itu? Oke, jadi Pak Guru akan jawab satu-satu. Kalau ditanya berfungsi atau tidak, maka jawabannya sangat berfungsi, apalagi bagi seorang sutradara atau bagi seorang supir. Jadi, supir itu biasanya rata-rata itu berkelompok. Nah, untuk mengetahui apakah dia dikhianati oleh rekannya sendiri atau tidak, itu bisa diketahui dari data broker summary. Kita tidak bisa melihat aksi supir yang lain atau aksi retail dari data candlestick atau dari analisa fundamental. Kita tidak bisa lihat itu dari kedua analisa itu, baik itu teknikal maupun fundamental. Satu-satunya data yang bisa dimanfaatkan untuk bisa melihat aksi investor retail atau aksi supir yang lain itu adalah dari data broker summary. Karena kalau yang namanya suatu perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa orang, itu kecenderungannya tentu memiliki beberapa supir yang ahli, tetapi di bawah koordinir satu orang. Nah, satu orang ini yang sebagai sutradara utamanya tentu juga akan waspada ketika ada retail atau ada investor besar yang melakukan aksi profit taking tanpa pengetahuan dari supir utamanya. Nah, jadi kalau ditanya berfungsi atau tidak, ya jawabannya sangat berfungsi. Apalagi bagi kita sebagai pengikut investor besar, sebagai pengikut sutradara, itu sangat berfungsi sekali. Begitu juga bagi seorang supir atau sutradara untuk melihat apakah mereka sedang dikhianati atau tidak, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua yang kita akan bahas, pertanyaannya di sini, berita-berita yang terkait emiten yang belum tentu berpengaruh naik turunnya harga suatu emiten. Yes, pemberitaan belum tentu berpengaruh dan belum tentu juga tidak berpengaruh. Tapi berita-berita positif misalnya, contohnya suatu emiten mendapatkan laba besar, apakah itu berpengaruh tidaknya dengan dividen? Tentu saja tidak. Jadi pemberitaan yang keuntungan laba besar itu tidak akan berpengaruh dengan dividen. Karena dividen itu keputusan pembagiannya tidak ditentukan dari berita, tetapi melalui rapat umum pemegang saham. Biasanya berita itu kan muncul tentang pendapatan yang besar, itu biasanya itu tidak berpengaruh dengan pembagian dividennya, terkecuali telah terjadi rapat umum pemegang saham seperti itu. Nah, kalau misalkan pemilik terbesarnya memutuskan untuk membagi dividen, maka bisa jadi pemberitaan yang di awal itu akan bersinggungan, tetapi tidak dipengaruhi oleh berita tersebut. Seperti itu. Murni keputusan dari investor besarnya. Karena banyak perusahaan yang mencatatkan laba tetapi tidak bagi dividen. Atau bahkan banyak juga perusahaan yang mencatatkan laba
tidak diberitakan tapi bagi dividen, seperti itu. Jadi pemberitaan itu hanya menguatkan suatu emiten supaya investor retailnya mau beli. Nah, di situ biasanya dimanfaatkan untuk investor besarnya jualan, seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak ada pengaruh, karena yang menentukan pembagian dividen atau tidak itu adalah melalui rapat umum pemegang saham, seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini ada dua. Yang pertama, apakah supir atau investor besar atau market maker itu berkelompok atau individu? Jawabannya tentu saja bisa berkelompok, bisa individu. Tapi tetap sutradaranya itu jumlahnya satu orang, seperti itu. Kalau misalkan dia berkelompok, maka kelompok ini misalkan 10 orang, 10 orang ini dikendalikan oleh satu orang, menerima perintah dari satu orang, seperti itu. Karena tidak mungkin suatu supir itu jumlahnya banyak. Kalaupun ada yang ahli untuk menyupiri suatu emiten dan umumnya mereka itu bekerja sama, tapi itu pasti selalu di bawah kontrol investor besar. Tetapi walaupun investor besarnya tidak melakukan aksi jual dan beli tentunya, tapi hanya memberi perintah dari bawahannya untuk bisa menaik turunkan harga saham, seperti itu. Jadi ada berkelompok, ada individu. Nah, jika dia berkelompok, apakah sekuritas yang mereka pakai itu sama atau berbeda? Nah, itu jawabannya tentu saja bisa sama, bisa berbeda. Jadi umumnya ya sekuritas-sekuritas investor besar atau supir itu tidak hanya memiliki satu sekuritas. Jadi mereka bekerja sama dengan banyak sekuritas. Ini sebelum data broker summary ditutup, seperti itu. Nah, mungkin saja sekarang sudah semakin berkurang karena data broker summary di jam market itu ditutup. Jadi menyulitkan retail sehingga pergerakan mereka bisa lebih leluasa. Ya, tentu mereka tetap menggunakan beberapa emiten sekuritas, seperti itu. Mungkin 2 atau 3. Yang sebelumnya mungkin menggunakan 10 sekuritas, sekarang menggunakan 2 atau 3 saja, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk dideteksi. Nah, pertanyaan yang berikutnya ada 3. Yang pertama, metode atau aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan untuk melatih agar otak rasional kita bisa selalu lebih dominan di antara otak reptil dan otak emosional. Nah, jawabannya sederhana. Kalau kita ingin mendominankan otak rasional, karena otak rasional itu kerjanya cuma 5%, itu sudah ditentukan, sudah dari sananya. Jadi, kalau kita ingin menggunakan otak rasional, maka kita harus melibatkan data dan fakta. Melibatkan data, berpatokan pada data dan fakta saja. Jangan berpatokan dengan prasangka atau praduga. Nah, itu akan menggunakan otak emosional. Apalagi otak reptil, biasanya rasa takut yang berlebihan, kemudian rasa tamak ya, atau rakus yang berlebihan. Nah, itu dipicu kalau misalkan Anda ingin untung besar atau ingin cepat kaya, biasanya itu mengaktifkan otak reptil kita. Seperti itu. Jadi untuk bisa mengendalikan atau mendominankan otak rasional, maka kita harus bekerja atau bertindak sesuai dengan data dan fakta. Seperti itu. Jadi jangan menggunakan perasaan atau asumsi, seperti itu. Misalkan harga naik nih, kita sudah tahu distribusi, tetapi kita berharap atau kita berprasangka ini akan naik lagi. Nah, jangan seperti itu. Kalau investor besarnya sudah distribusi, maka sebaiknya kita gunakan rasionalitas kita untuk ikut jualan, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita sadar bahwa otak rasional sedang bekerja? Ya, jawabannya sederhana. Kita menggunakan data dan fakta dalam bertindak, seperti itu. Nah, itu artinya kita menggunakan otak rasional kita. Tapi kalau kita menggunakan perasaan, asumsi kita, nah itu sudah masuk ke wilayah emosional, seperti itu.
Nah, pertanyaan ketiga, apakah investasi saham bisa diwariskan? Syaratnya apa saja? Ya, tentu saja investasi saham itu bisa diwariskan. Nah, kalau misalkan mengenai syaratnya itu berkaitan langsung dengan sekuritasnya ya, tentu berbeda-beda. Tapi yang jelas mungkin kalau ingin mewariskan ke anak itu tentunya dimintai mungkin kartu keluarga, pasti itu salah satunya. Dan tentu ada syarat-syarat lain tergantung dari sekuritasnya seperti itu. Jadi jawabannya bisa diwariskan. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana cara menentukan perusahaan yang baik untuk kita investasikan. Jadi kalau kategorinya investasi, maka yang menjadi patokan kita ada 3. Kita harus lihat bagaimana pertumbuhannya. Apakah perusahaan itu masih bertumbuh? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus lihat labanya. Apakah perusahaan itu keuntungannya tiap tahun itu meningkat atau tidak? Seperti itu. Itu yang jadi patokan. Kalau dia meningkat keuntungannya, maka dia bisa dikatakan perusahaan yang bagus. Dan yang ketiga, hutangnya sedikit. Jadi kalau perusahaan yang hutangnya sangat besar, itu berpotensi mengalami pilot atau kebangkrutan. Jadi sebaiknya dihindari untuk investasi ya. Ini kategorinya investasi bukan trading ya. Seperti itu. Karena kalau investasi, bicara investasi itu minimal 1 tahun ke atas. Biasanya kadang orang malahan mengasumsikan investasi itu di atas 5 tahun seperti itu. Ya tergantung setiap orang. Ya. Jadi kalau kategorinya investasi, kita harus perhatikan pertumbuhannya seperti apa, apakah produknya di sekitar kita masih ada. Kalau masih ada, berarti perusahaannya masih ada. Apakah perusahaannya itu masih mencatatkan laba? Kalau misalkan mencatatkan laba terus meningkat, nah itu bagus untuk investasi. Dan apakah utangnya besar atau kecil? Kalau utangnya kecil, oke, berarti perusahaan itu masih sehat secara keuangan. Seperti itu aja. Kemudian yang kedua, apakah langkah pertama yang harus kita lakukan ketika sudah membeli sebuah perusahaan agar investasi kita